hukum hanya jadikan alat untuk mengaslikan ijazah Jokowi gitu pemangku negara, ya presiden harus tekan terus, ya kan? Kalau masa presiden tega ya kan membiarkan hanya persoalan ijazah, bangsa ini bisa terbelah, kan keterlaluan kan, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi, apa kabar? Sore ini saya menculik menculik tokoh kita, tapi dengan kemauan sendiri. Kolonel Sri Rajasa. Sehat Kang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Intel maksud saya. Intel yang karena dia pensiun, dia bunyi terus di mana-mana ya, di televisi, di podcast segala macam, nulisnya juga produktif banget ya. Kang, sorry ya, di waktu, tapi kan segmen, masa istirahat Iyalah, ya? kan, nggak masalah itu kan, iya kan? Teman-teman sekalian, ini babak tentang ijazah Jokowi ternyata tidak kunjung rampung, selalu aja ada kotak Pandora yang terbuka. Iya betul. Sebetulnya ini cerita yang agak lama, karena pernah diungkap oleh Kolonel Rajasa, bahwa ternyata kita kan taunya ijazah itu dibuat oleh Paiman. Ya. Profesor Paiman yang kemudian menjadi rektor di sebuah universitas swasta. Iya, iya. Kemudian menjadi juga komisaris. Wamen. Wamen juga. Ya, Wamen apa gitu ya? Wamen desa. Desa tertinggal ya? Iya. Oke. Nah, ternyata saya menemukan file lama. Kolonel Rajasa ini mengatakan yang bukan Paiman. Paiman hanya terima. Iya. Oke, tapi bicara soal Pasar Pramuka, beliau punya pengalaman lapangan, namanya Intel ya. Coba abang cerita sedikit soal Pasar Pramuka sampai kemudian dibakar tuh Kang. Terima kasih Kang, terima kasih. Ya. Jadi begini, kenapa saya tertarik dengan persoalan Pasar Pramuka dikaitkan dengan ijazah Jokowi? Ini berawal dari keterangannya Betor. Betor Suryadi. Waktu itu Betor Suryadi mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka, itu menjelang dia mau jadi gubernur DKI. Kaget saya ngeliat tuh. Saya cuma berpikir waktu itu, wah ini ada kebenarannya, karena saya tahu bahwa Pasar Pramuka adalah produk pemalsuan paling hebat, paling besar di Indonesia gitu. Nah, karena saya juga masih banyak teman-teman di sana, karena dulu saya juga penikmat produk Pasar Pramuka. Penikmatnya artinya konsumen ya? Iya. Jadi ketika kita mau masuk dari satu kegiatan harus pakai ID card, kita bikin di sana. Intel soalnya. Bahkan lebih bagus dari aslinya. Ya, kayak penikmat gitu. Konsumen. Ya. Tapi ada hikmahnya kita kenal dengan baik. Langsung saya kontak orang-orang lama di sana. Tapi tiba-tiba mereka bilang, "Iya Pak, kan di sini ada Paiman." Saya nggak kenal sebelumnya. Paiman itu siapa? Paiman itu Wamenkom Wamen desa, khusus komisaris perusahaan gas gitu. Oh ya? Terus sebelumnya siapa dia? Dia bukan siapa-siapa sebelumnya. Dia datang ke situ dengan ijazah SMP dari kampung kan ya. Iya. Kemudian dia memproklamirkan diri sebagai ketua relawan sedulur Jokowi. Wah ini menarik nih. Ya, saya ketemui mereka semua bicara. Wah kecenderungannya benar di sini, di Pasar Pramuka. Kemudian pertama saya buat berita, saya kasihlah ke Mas Roy ini. Mas Roy kaget, loh ini belum lama WA saya nih Pak, yang ngancem saya. Iya, saya sendiri nggak kenal sama dia. Ternyata Mas yang buka nih, ya kan? Udah, nggak lama kemudian WA lagi Pak Paiman dengan nada yang benar-benar minta maaf. Iya, saya dapat. Nah, itu satu kondisi psikologis ya, perubahan kondisi psikologis dari Paiman yang menunjukkan ada sesuatu dalam dirinya. Nah, buat saya hanya melihat begini, Paiman kalau tidak melakukan satu hal yang besar buat Jokowi, pasti nggak dapat. Dia nggak akan dapat apa-apa. Iya. Tapi dia mendapatkan luxury dan segala macam luar biasa. Privilege segala macam. Sangat luar biasa. Gitu loh. Jadi sebentar saya potong. Teman-teman sekalian, ini cerita nyambung. Jadi memang waktu itu tiba-tiba Roy Suryo dalam satu artikel atau podcastnya, dia bilang dapat masukan dari Intel, namanya Sri Rajasa Chandra. Saya kontak dia, karena dia bilang dia dapat
hasil investigasi Kang Rajasa kan. Iya. Terus saya bilang, Mas, tolong kirim kirimannya Pak Rajasa ke saya. Dikirim, sama minta nomornya. Terus saya kontak Akang lagi. Iya. Itu kenalan saya pertama sama beliau. Oke, lanjut gimana? Iya. Nah, saya pikir ini jadi menarik nih buat saya pribadi. Nah, kemudian saya nggak berhenti, saya melakukan elisitasi ya. Apa itu elisitasi itu? Elisitasi itu kita ngobrol-ngobrol tanpa orang tahu, kita mintain keterangan gitu kan. Oh, lagi ngorek-ngorek. Oke. Nah, akhirnya ada satu teman yang mengatakan, Pak, ini masih secret nih Pak ya. Karena kemarin keceplosan ngomong, karena itu istrinya Sungkono itu ponakannya Pak Paiman. Oke. Mereka berdua bekerja di Pak Paiman dari dulu. Oh, di percetakannya Pak Paiman. Iya. Ya. Nah, karena waktu itu di depan kita ngomong, Om, kasihan dong Om Paiman. Dia kan cuma terima, yang bikin kan di belakang. Itu sebuah pernyataan yang saya pikir pengakuan yang tulus banget dari dia. Karena ketakutan dia, takut Paiman kena. Dan dia tahu kalau saya sudah mulai ke situ. Oke. Jadi kekhawatiran dia semakin besar waktu itu. Makanya dia ngomong sama orang-orang itu supaya meredam saya, maksudnya itu. Tapi memang waktu itu kan nggak direkam karena mendadak gitu ya. Pernyataan itu memang nggak dipancing, dia sendiri yang membuat pernyataan. Dari situlah saya makin yakin. Makanya saya dalam satu podcast bahwa ya polisi datengin dong. Kan sudah ada keterangan awalnya, ya kan? Dalami dong. Ternyata hukum hanya dijadikan alat untuk mengaslikan ijazah Jokowi gitu. Menarik. Hukum dijadikan alat untuk mengaslikan. Membuat asli. Iya, kan susah. Ijazah Jokowi yang tidak ada yang sebenarnya. Nggak ada. Kalaupun ada berarti tidak asli sebetulnya ya. Pokoknya palsu. Gitu loh. Jadi gini Pak. Jadi gini ya. Saya berani lah arti begini. Saya bawa agama deh gitu sekarang. Udah aja saya palsu deh. Dan saya belajar dengan Mas Roy bagaimana digital forensik, bagaimana membandingkan, itu palsu. Kemudian dikaitkan dengan keterangan Pak Iman. Semakin kuat palsunya, ya kan? Yang membuat itu nggak palsu, ya polisi akhirnya. Gitu loh. Gitu. Oke, sebelum masuk dibuat menjadi seolah-olah asli, saya mau kulik lagi. Jadi orang yang membuatnya ijazah itu kemana sekarang? Ya sekarang udah bubar karena kebakaran waktu itu. Dan memang apalagi sekarang mungkin udah menghilang kemana-mana tahu. Tapi untuk jasanya itu pasti dia memperoleh barang yang bagus. Jelas. Nggak, dulu aja waktu saya masih ya tahun 90-an ya, tahun 2000, itu ijazah universitas swasta ya, itu sekitar 10 jutaan, 8 harganya juta. Mahal juga ya? Di zaman itu mahal kan? Ya, iya cukup nih swasta. Kalau negeri lebih mahal. Dulu lebih aman karena tidak ada ini data online segala macam. Oh iya, kalau bahkan saya terus saya punya teman di sana, dia orang istilahnya gini loh. Kalau yang depan mereka menerima order, kayak Pak Iman kios-kios tuh menerima order. Nah, senimannya di belakang orang-orang itu. Nah, dia tuh mampu membuat visa Amerika. Bayangin coba. Amerika ya? Saya pertama bingung gimana ceritanya. Rupanya dia colong orang punya paspor Amerika. Dia congkel tuh. Itunya apa? Bukan apa itu? Fotonya. Yang hologramnya. Dipindahin bisa loh. Allah. Gila. Coba. Begitu luar biasa. Pokoknya produk pasar pramuka, ya kan? Kalau bukan Mas Roy yang lihat, nggak kelihatan. Gitu aja. Roy sama Rizwan kan ahli digital forensik. Saya nggak kenal. Kang, saya mau ngulik lagi tadi orang tadi. Kalau saya yang datang ke sana atau Kang Raja salah ke sana, pesan sesuatu dokumen, kan kita bayar. Entah berapa, atau 8 juta atau berapa. Tapi khusus ini ijazah Jokowi, seniman itu pasti memperolehnya jauh lebih bagus dong. Oh jelas. Bahkan mungkin dihidupi keluarganya. Oh kalau sekarang bisa jadi orang karena sama yang tadi saya bilang Sungkono itu dijamin hidupnya sekarang. Karena itu siapa? Karena istrinya Sungkono. Yang mengatakan bahwa kasihan dong Om Paiman gitu loh. Oh gitu. Dia kan cuma terima. Ada yang bikin orang belakang. Nah sekarang aja udah hilang. Yang lucunya lagi waktu itu pas lagi rame-ramenya nih, tiba-tiba Paiman membuat kegiatan reuni
Iya. Ada kan? Ada. Pak Iman bilang, enggak, bukan saya yang bikin, saya diundang. Reuninya reuni ini kan, reuni bekas pegawai apa? Iya, orang-orang dia. Yang usaha di situ kan? Iya, orang-orang yang dia aja. Tapi kan banyak yang di sana, yang sebagian besar yang nggak pro dia nggak akan diundang. Mereka aja. Itu kan gila. Artinya begini, Pak Iman begitu khawatir akan kebongkar. Makanya disamakan waktu itu. Reuni itu untuk konsolidasi barangkali. Iya. Menyamakan suara. Yang lucunya Pak Iman bilang, saya diundang, saya nggak tahu. Padahal kita tanya sama mereka, Pak, kita dari mana duitnya buat gituan, ya kan? Ya Pak Iman lah katanya. Gila bener. Pak Iman tuh di Pasar Pramuka disebut Pak Dosen kenalnya. Iya, Pak Dosen. Ya kan? Karena memang banyak orang-orang mau buat skripsi melalui dia. Oke. Tapi jangan salah Pak, di universitasnya kan bermasalah, dipecat dia. Sebagai rektor? Iya. Bermasalahnya kenapa? Ya tadi, mau ngambil alih yayasan, kan gila tuh. Saya pikir, ya itulah dia, itu memang bawaan dari lahir ya kan, Oke. tamak. Oke, sekarang kalau kita ikuti babak-babak terbaru dari kisah ijazah itu, kan kemudian yang terbaru lagi kan si Rizwan kan setelah menjadi pembela Jokowi, membelai Jokowi, kan dia menampilkan disebut hologram. Watermark. Dan ternyata Gaj Adam kan gitu kan? Iya. Itu kan berarti itu bukan yang di Pak Iman bikin dong ya? Ada bikin karena gini, begitu panjangnya persoalan ijazah Jokowi. Jadi ada tahapan-tahapan di mana ijazah ini berubah. Berubah. Oh, gila ya. Formatnya berubah. Dibuat sedemikian rupa agar mendekati asli. Tapi tetap aja ketahuan. Nah sekarang kalau kita mau jujur, pakai dong fotokopi yang asli yang dulu. Yang ini nggak berlaku ya. Yang pertama kali ditunjukin sama mereka, yang dibandingin sama Pak. Iya. Sekarang kalau terus-terusan begini, lama-lama bisa asli beneran tuh. Maksud mereka bikin baru lagi itu supaya lebih dekat ke aslinya. Iya. Tapi justru Allah kasih lu bikin watermark aja salah gitu ya. Lagi kalau misalnya gini, kalau penegakan hukum itu fair, ya nggak mungkin lah. Itu kan dijadikan barang bukti tuh, pengakuan pertama, ya kan. Itulah yang jadi dipegang. Ya, kalau enggak, orang nggak ada yang ditahan begini, bisa aja dia menghilangkan barang bukti itu diganti yang baru. Jadi teman-teman sekalian, ini bicara soal barang bukti, saya bisa boleh ngomong karena saya pelaku sejarah. Iya, betul. Ketika masuk soal IKN. Jadi barang bukti saya dirampas, diambil, disita oleh polisi, Barreskrim. Dan itu semuanya asli. Wah, sekarang nggak ada? Iya kan, kebetulan bukan ijazah saya kan, tapi barang asli, bukan fotokopinya, bukan salinannya gitu kan ya. Nah, ketika Jokowi mengklaim datang ke polisi membawa barang bukti asli, kan ijazahnya ditaruh di map yang dilipat-lipat begitu. Padahal satu map aja pasti nggak mungkin kan? Masuk, ya. Yang pertama, yang kedua si Dedi yang sekarang Wakapolri, waktu itu masih Kadif Humas, itu mengatakan fotokopi. Ya kan? Yang ketiga, kalau Jokowi mengatakan aslinya ijazah SD, SMP, SMA, kuliahnya di polisi, kenapa waktu Budiari datang ke sana di rumahnya ditunjukin ijazah aslinya? Tapi dipublikasi. Mereka terkeluar bilang sama wartawan, saya ditunjukin ijazah aslinya gitu. Jadi bagaimana kebohongan-kebohongan itu Allah rangkai justru membongkar kebohongan mereka. Betul. Jokowi bilang ijazah aslinya sama polisi. Tapi pada saat yang berikutnya dia bisa menunjukkan ijazah itu kepada Budiari dan gerombolannya datang ke situ, kan nggak mungkin kan? Iya karena begini kan saya bilang. Publik juga udah nggak akan percaya kalau Termul yang mengatakan itu gitu ya. Saya baru tunjukkan Pak Jokowi, terus kemudian dia keluar dia mengatakan itu. Itu sama juga kebohongan yang terindah gitu ya, beautiful lie gitu loh. Ini seniman bos. Sekarang gitu, saya bilang, jangan kita Abu Bakar Ba'asyir aja, itu dia tipu habis sama Jokowi ya. Iya. Ditipunya gimana kan? Loh. Kenapa Abu Bakar Ba'asyir waktu itu begitu datang ke rumahnya? Bukan, sebelumnya begitu mendukung Jokowi. Bahkan pada saat dia jadi gubernur di Jakarta, dia utusannya datang. Jadi begini ceritanya. Pada saat dia baru menjadi wali kota, datanglah 2 orang agen CIA. 2 orang itu saya ada namanya. Mendatangi Jokowi. Ketemu wali kota? Wali kota Pak Jokowi. Pak, ini kita baru nangkep
teroris di Thailand. Ternyata ada kaitan dengan warga Bapak di sini, bukan Basir, Kuruki. Nah, bisa nggak Bapak meredam keradikalannya? Wah, ini dijadiin peluang bener sama Jokowi. Bisa, udah gampang. Gila apa? Dari situlah dia datang Jokowi, dia bilang apa? Dia datang ke Pak Abu Bakar Basir. Dia bilang ya, datang ke Kuruki ya, pesantrennya ya? Iya, dia bilang apa? Pak Ustadz, kalau saya nanti jadi pemimpin, saya terapkan syariat Islam. Percaya bener udah. Makanya waktu kemarin dia datang, dia tuh mau marah sebetulnya. Udah cukup lu bohong-bohong ya. Coba bayangin nih. Rasanya kalau Jokowi hidup di zaman Rasulullah, dibohongin juga Rasulullah. Penyebaran agama Islam tertunda kita bisa jadi. Astagfirullahaladzim. Coba bayangin, kan gila ya. Jadi gini, kalau soal saya datang ke Jokowi, ini kisah belakangnya emang ada ya. Waktu itu CIA minta Megawati menangkap dan mendeportasi Ustadz Abu. Lalu Mega nggak mau. Itu menjelang Pilpres. Lalu CIA mendekati capres yang lainnya, namanya SBY. Ya kan? Lalu dikontaklah wali kota itu. Nah, seperti ceritanya. Jadi memang Jokowi memang kalimatnya gila. Pembohongnya luar biasa. Saya baru dengar tuh kalau datang ke pesantren, nanti kalau saya jadi wali kota, saya terapkan hukum Islam. Bukan wali kota, gubernur. Dia kan dalam gubernur. Apalagi dia bilang kalau saya jadi pemimpin nanti, saya akan terapkan syariat Islam. Nggak sekalian khilafah ngomong gitu. Jadi kalau beliau bilang kalau Jokowi hidup zaman Rasulullah pun Rasulullah pun ditipu. Wah, itu bisa terhambat penyebaran agama Islam kan? Sumpah, lebih gila itu lebih rusak daripada itu. Coba bayangin. Saya yakin loh, kalau Jokowi dipakai lie detector nggak kena. Soalnya dia nggak tahu dia bohong apa nggak, dia nggak ngerti kok. Gila ya. Dia nggak merasa kalau dia bohong, luar biasa nggak? Itu penyakit apa tuh? Bingung saya. Dahsyat ya. Iya. Itu kelebihan kemampuan. Jadi pagi tadi saya nonton TikToknya beliau, bagaimana setan-setan di Indonesia itu banyak hari libur, karena penjabatnya lebih jahat daripada setan. Karena gini, sekarang ini tanpa digoda setan, Pak, itu udah melakukan kejahatan gitu loh. Jadi setannya ya santai aja loh, udah. Nggak usah lapor ke iblis, raja setannya. Lapor iblis, saya mau pensiun dari tugas di Indonesia. Yang lebih gila lagi, suka miskin kan. Koruptor. Kuntilanak itu. Gila tuh. Kuntilanak gak salah. Dia dibawa di truk di kaget. Kuntilanak. Marah kuntilanak. Daripada mendingan gue kuntilanak daripada lu koruptor. Oke, sekarang balik ke pokoknya banyakan bercandanya. Gak apa-apa. Oke, sekarang jadi setelah cerita tadi, apa yang kita bisa ambil dari babak demi babak ini? Kan menurut kita yang berpikir waras, harusnya gerombolan Solo ini tahu diri, karena semakin mereka bunyi, semakin mereka berulah bikin ini begitu, semakin menunjukkan bahwa mereka bohong. Iya betul. Artinya begini, ya kalau menurut saya ya, mereka harus menyadari bahwa persoalan ijazah ini yang berlarut-larut melibatkan banyak orang, resikonya membuat bangsa ini terbelah. Betul. Bahaya. Ya. Kemudian kita kan pernah ngomong sama Meseknek. Saya tanya, Pak Prabowo tahu nggak kalau itu jasa palsu? Dia tahu kan? Iya. Terus terus gimana? Ya sudah disampaikan kepada Kapolri supaya jangan ada yang dikriminalisasi. Bukti sampai sekarang Restu dikriminalisasi. Artinya apa? Ada ketidaktundukan Kapolri kepada presiden, berarti kan harus dari pernyataan Meseknek seperti itu. Makanya sekarang kalau saya lihat Pak ya, kadang-kadang bukannya kita patah semangat ya, tapi pada akhirnya apapun, sehebat apapun kita bisa membuktikan ijazah itu palsu, selama undang-undang ini menjadi alat untuk mengaslikan ijazah itu, susah, nggak bakal ketemu. Atau lebih tepatnya selama Listio Sigit masih Kapolri ya. Oh iya. Maka dari itu saya bilang, saya pikir yang terpikir lagi kan kalau termulnya yang ngomong ya. Makanya kan saya bilang kan, kuntilanaknya pernah kesurupan loh. Pernah kesurupan masternya penguasa. Ngeri. Jadi dengan babak demi babak ini apa yang kita bisa lakukan ketika polisi sebagai penegak hukum justru berusaha membuat seolah-olah itu asli. Bahkan ketika UGM ya dengan segala cara bahu-membahu mereka menutupi kebohongan Jokowi. Apa yang kita bisa lakukan sebagai rakyat?
Iya memang yang sekarang ini yang harus kita tekan itu presiden, karena dia sebagai decision taking sekarang kan untuk semua persoalan. Bahkan saya bilang untuk kasus ijazah Jokowi ini presiden harus berani bersikap di luar kotak, Betul. mengintervensi kepolisian untuk menghentikan. Saya udah pernah bicara dengan Mas Roy, Mas gimana Mas ini Mas? Kalau bisa solusinya gini, semacam kayak rekonsiliasi lah. Tapi inisiatif menghentikan dari mereka. Dicabut bisa Jokowi, ya kan? Oke, Presiden juga tidak akan menuntut. Tapi ke depan Jokowi tidak boleh lagi pakai gelar insinyur, tidak ada yang tahan kan? Nah, Mas Roy mau? Ya, memang kalau kita lihat narasi yang berkembang sekarang dari kubu Roy, baik Roy sebagai anggotanya AK Ahmad Komarudin maupun Roy sebagai anggota Troya Refli Harun, itu memang narasinya sekarang hentikan kasusnya. Iya, tapi dari mereka loh, kan mereka cabut dengan kesadaran ya kan, sebagai warga negara yang baik lah gitu loh. Oke, sekarang pertanyaan penutup. Kenapa Jokowi mati-matian mempertahankan seolah-olah dia punya ijazah? Ada yang bilang begini, kalau ini sampai terbongkar, ini bukan cuma persoalan malu dia berbohong, tapi akan mempengaruhi legitimasi selama dia menjabat pejabat publik. Bahkan kalau kita loncat ke sebagai presiden beberapa kebijakannya akan dianulir, termasuk utang-utang yang dibuat ribuan triliun. Itu apa seperti itu masalahnya? Ya maka dari itu kan makanya kita juga tidak mengendaki lah kalau memang seperti itu terlalu panjang persoalan. Juga banyak korban nanti rakyat kan. Nah, maka dari itu kita coba untuk pendekatan rekonsiliasi. Tapi inisiatif dari mereka harus cabut tuh, ya kan? Dengan kesadaran. Artinya begitu dia cabut berarti kan kita nggak salah. Nah setelah itu ada kesepakatan dia tidak ulang lagi pakai gelar insinyur, gitu loh Kang. Kalau kata saya keenakan. Siapa? Jokowinya. Bukan begini Kang. Ya ketahuan dia juga akhirnya trik kita nanti jadi omongin dah. Bukan. Oke. Kalau kita ngomong. Karena Roy Suryo sendiri mengatakan, saya pernah ingat mengatakan bahwa tugas saya membuktikan Jokowi tidak punya ijazah atau ijazah palsu. Persoalan hukum segala macam bukan urusan saya. Ya kan, gitu kan? Ya udah jangan ngomongin di sini. Waduh, untung aja. Oke. Tapi saya ingin tanya sebagai pertanyaan penutup. Saya mau tegaskan lagi pertanyaan saya sebagai rakyat, apa yang kita bisa lakukan? Menekan presiden untuk intervensi atau ada lagi yang lain? Terus karena sekarang kita bicara tentang kebenaran, kebenaran dan kepalsuan kayak gitu. Makanya kita harus sekarang siapa sekarang pemangku pemerintahan, pemangku negara, ya presiden harus tekan terus, ya kan? Kalau masa presiden tega ya kan membiarkan hanya persoalan ijazah bangsa ini bisa terbelah, kan keterlaluan kan, ya kan? Nggak ada jiwa negarawan kalau gitu. Oke, Pak Presiden Prabowo Subianto yang kami hormati, kalau Anda tidak sempat menonton podcast ini atau orang-orang dekat Anda nonton, pasti. Orang dekat Anda lingkar 1, lingkar setengah, lingkar 0, saking dalamnya soalnya gitu ya, bukan cuma orang sangat dalam, itu hendaknya bisa menyampaikan lah ya. Kita capek ya, energi kita habis betul. Untuk persoalan selebar kertas yang bernama ijazah ini ya. Apalagi seperti katakan Rajasa, sebetulnya Prabowo sudah tahu kok Jokowi nggak punya ijazah. Nggak tahu dia. Ya kan sudah tahu. Jadi tinggal bagaimana bersikap sebagai seorang negarawan yang menyelamatkan energi seluruh bangsa. Karena yang habis bukan cuma kita rakyat Indonesia, tapi juga anggaran negara loh. Sidang-sidang itu kan anggaran negara. Kalau kita demo-demo, aksi pengamanan anggaran negara. Ya kan mereka begini anggaran negara semua. Prakompra anggaran negara semua. Itu kan udah apa? Belum lagi yang kata siapa namanya? Puluhan miliar uang habis untuk bayar pengacara gitu kan ya. Oke, ada satu lagi. Oke. Ya kan. Ini mungkin Jokowi akan malu ya membuat pernyataan untuk bicara yang sebenarnya. Karena sesungguhnya begini kan. Sebetulnya Jokowi juga tidak pernah sekolah di Universitas Gadjah Mada. Bahkan. Tapi Jokowi pernah sekelas dengan Pak di Gadjah Mada. Ijazah itu dari Don Lontar dia kan zaman dulu. Gue kira ngomong serius, bercanda.
Bahaya. Tapi emang seniman, Dit. Kalau Anda buka TikToknya ada nyanyi. Oh, gini, gila. Emang ke tentara satu nih. Oke, kebanyakan bercanda. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mohon pada Allah agar Allah satu mengampuni dosa kita, karena kita terlibat juga. Jokowi naik sebagai gubernur, wali kota, bahkan presiden juga kita yang memilih. Jangan bilang gue naik, gue juga enggak. Tapi maksudnya rakyat Indonesia memilih ya. Kedua, itu berdosa. Yang kedua, kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Gitu ya. Amin. Saya Di Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.